Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bang Kobel Channel. Pada video kali ini sedikit berbeda karena Bang Kobel akan ngedaping secara langsung. Sebelum lanjut ke video, support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke? Sediakan kopi, rokok, headset, dan duduk yang enjoy. Gaskeun Bang Kobel. Soulland 2 Chapter 12.3. Chapter 12.3 Susansi dan Jiang Nanan. Guru Xiaoya, sekolah harus menghasilkan banyak uang. Hua Yuha tidak bisa membantu tetapi berbicara setelah dia mendengar perkenalan sederhana Tangya dari arena duel jiwa. Tangya menjawab, itu sesuatu yang secara akademis layak diterima. Karena akademi saya besarnya dengan itu. Biayanya secara alami sama besar. Jika mereka tidak memikirkan cara untuk menghasilkan uang, bagaimana mereka bisa mempertahankan akademi? Namun, pajak tingkat akademi di sekolah Shrek juga tidak sedikit. Bagaimanapun, akademi kami adalah akademi nomor 1 benua dalam hal kemakmuran. Benar, Yuhao kecil, standar ikan bakar Anda semakin membaik. Entah itu atau bahan-bahan yang saya dapat membuat Anda lebih baik karena rasanya sangat enak. Tangya menghabiskan 2 tusuk sate ikan panggangnya jauh sebelum mereka mencapai arena duel jiwa. Hua Yuhao sudah lapar, jadi dia pergi ke depan dan membeli makan malam ketika mereka berjalan ke kantin. Ketika dia dan Tangya tiba di Soul Dueling Arena, ada banyak orang membanjiri. Ketika berita tentang duel Susansi dan Bebe mulai menyebar seperti api, semakin banyak siswa mengalir menuju arena duel jiwa. Tangya membayar 2 koin jiwa perak dan membawa Hua Yuhao ke arena duel jiwa. Arena duel jiwa adalah heksagonal dan kira-kira sebesar Shrek Plaza. Pusat arena duel jiwa adalah area terbuka yang besar. Jelas merupakan tempat di mana para siswa akan berduel satu sama lain. Selain itu, dikelilingi oleh sekitar 3.000 kursi yang semakin naik ke atas. Ketika mereka masuk, sudah ada 2 hingga 300 siswa yang duduk di sekitar medan perang. Tangya dan Hua Yuhao telah tiba relatif lebih awal. Jadi, mereka berhasil mendapatkan kursi di barisan yang paling dekat dengan medan perang. Di sisi lain, medan perang di depan mereka kosong. Tidak diketahui di mana Bebe dan Susansi berada. Tangya tahu bahwa Hua Yuhao tidak terbiasa dengan aturan untuk arena duel jiwa. Karena itu, dia memutuskan untuk menjelaskannya kepadanya. Arena duel jiwa terbuka setiap hari, dari pemecatan hingga tengah malam. Siswa yang ingin melakukan duel harus terlebih dahulu membayar biaya dan mendaftar. Jika kedua belah pihak adalah siswa yang cukup terkenal di akademi akan menggunakan alat jiwa yang disebut megafon untuk menyiarkan secara acara untuk menarik lebih banyak penonton. Akademi kemudian akan menyimpan setengah dari biaya tiket, sedangkan pemenang akan menyimpan setengah lainnya. Kakak laki-laki tertua Anda sudah menghasilkan cukup banyak uang dari duel. Selanjutnya, Susansi itu adalah siswa tahun kelima, sedangkan dia baru menjadi tahun keempat. Karena mereka dipisahkan oleh 1 tahun penuh, itu dianggap sebagai tantangan yang melewati tahun berapa mereka berada. Dan demikian, bahwa Susansi harus memberi Bebe tambahan 10 koin jiwa emas jika dia kalah. Kakak laki-laki tertua Anda dan bahwa Susansi adalah murid yang sangat terkenal di halaman luar. Mereka berdua diakui sebagai orang jenius. Saya menduga bahwa jumlah orang yang akan menonton akan melebihi 500. Hua Yuhao bertanya, lalu siapa itu Jiang Nanan? Tangya mengangkat tangannya dan memukul kepala Hua Yuhao. Kamu sudah belajar hal-hal buruk di usia yang begitu muda.
Anda sudah melihat gadis-gadis cantik? Hua Yuhao merasakan kepalanya berdenyut dan tidak berani bertanya lagi. Sebagai gantinya, dia memilih untuk mengambil kotak makanan siangnya dan mulai makan malam. Ketika dia melihat penampilan naifnya, Tangya tidak bisa menahan tawa. Baik, aku akan memberitahumu. Jiang Nanan dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di halaman luar. Dia berasal dari keluarga biasa dan memperlakukan semua orang dengan ramah. Dia memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya di dalam akademi. Apakah Anda pikir dia lebih cantik daripada saya? Hua Yuhao buru-buru menggelengkan kepalanya beberapa kali. Tangya agak senang ketika dia berkata, "Itu benar. Saya tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari saya di daerah lain. Pria itu, Susansi, memiliki jiwa bela diri bermutasi yang sangat kuat, yang dikenal sebagai Mysterious Underworld Turtle. Ini adalah jiwa bela diri 2 atribut yang memiliki elemen air dan bumi, dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Itu disebut benteng yang tidak bisa ditembus oleh beberapa orang. Kultivasinya sekitar tingkat yang sama dengan Beibei, dan mereka berdua memiliki jiwa bela diri kelas 1. Jangan khawatir, aku sudah melampiaskan amarahku untukmu." Saya melemparkan jarum jenggot naga kepadanya, yang seharusnya tak tertahankan baginya. Jika dia ingin mengejar Jiang Nanan, biarlah. Tapi itu tidak akan terjadi jika dia menyakiti orang-orangku dalam proses. Berbicara tentang aneh, saya mulai berpikir bahwa Jiang Nanan memiliki masalah dengan orientasi gendernya. Ada banyak siswa pria yang luar biasa mengejar dia, tapi dia tidak pernah menyukai mereka. Ketika dia menolak orang lain, dia melakukannya dengan nada lembut. Namun, ketika dia menolak Susansi, itu dengan sikap dingin yang jarang terlihat. Saya tidak tahu apakah ini karena Susansi memanfaatkannya dalam beberapa cara. Di sisi lain, orang-orang yang datang untuk menonton Beibei dan Susansi benar-benar tidak bermasalah. Mereka hanya tahu bahwa Beibei dan Susansi masing-masing diketahui memiliki jiwa bela diri tipe serangan terkuat di halaman luar dan jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di halaman luar. Namun, mereka tidak tahu bahwa keduanya saling kenal. Saya menduga bahwa mereka telah berkoalisi untuk mendapatkan uang. Itu sebabnya banyak dari mereka berlari ke Soul Dueling Arena. Hua Yuhao berbicara dengan heran. Kakak tertua dan bahwa Susansi saling kenal? Tangya mengangguk. Yo kecil, jangan khawatir. Meskipun mereka kenal, kakak tertua Anda akan tetap bersaing ketat dengannya. Dia tidak akan membiarkan Susansi menggertakmu tanpa alasan. Arena duel jiwa, lobby. Beibei, Tangya, Anda terlalu kejam. Lihat ini, lihat saja ini. Susansi memiliki ekspresi tidak puas ketika dia mengangkat jaketnya untuk menunjukkan sesuatu pada Beibei. Tonjolan seukuran kepala tangan bayi sudah membengkak di sisi kanan pinggangnya. Hanya saja ia terus melepaskan jiwa bela dirinya, menyebabkan kulit di sekitar tonjolan itu tampak sekeras logam. Beibei mendengus dan menjawab, "Ini benar. Siapa yang memintamu menggertak saudara junior kita?" "Kurang omong kosong. Beri aku pil air misterius dan aku akan menghapus Dragon Bird Needle untukmu. Jika tidak, maka Anda bisa menunggu sampai ia menggali sepotong daging Anda." Jarum jenggot naga ini ditinggalkan oleh leluhur generasi pertama dari sekte Tang dan hanya diturunkan kepada para sekte penguasa berturut-turut. Xiaoya benar-benar marah kali ini. Susansi berkata, "Bocah itu sebenarnya seseorang dari sekte Tang Anda. Dia tidak terlihat seperti memiliki kemampuan sama sekali. Lupakan pil air misterius.
cepat, bantu aku. Jarum jenggot naga ini terlalu beracun. Sakit sekali. Ini juga khusus menerobos kekuatan jiwa. Saya tidak percaya saya benar-benar jatuh ke dalam perangkap tangnya karena kecerobohan saya. Ini benar-benar menjadikan. Bebe memandang ke arah langit dan menjawab, terserahlah. Jika Anda tidak ingin memberikannya kepada saya, jangan berikan kepada saya. Anda memukul saudara junior saya. Ditambah, Anda bahkan merusak stannya. Anda dapat secara perlahan menanggung jarum jenggot naga ini. Lagi pula, duel akan segera dimulai. Saya tidak percaya bahwa Anda akan dapat bersaing melawan saya dengan Dragon Bird Needle di dalam diri Anda. Susansi mendengus marah. Baik, Bebe, tunggu saja. Anda hanya menonton bagaimana saya merawat Anda di Soul Dwelling Arena nanti. Saya tidak akan bersikap lunak terhadap Anda sama sekali. Bebe tersenyum dan berkata, apakah saya ingin Anda bersikap lunak terhadap saya? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Susansi dan membuat gerakan. Susansi dengan enggan mengeluarkan botol halus yang terbuat dari batu giok putih dan melemparkannya ke arah Bebe. Bebe menangkapnya dan berkata, terima kasih banyak. Sekarang, tarik jiwa bela diri Anda. Saya akan membantu Anda menghilangkan Dragon Bird Needle. Baru pada saat itulah Susansi perlahan menarik jiwanya. Tanpa efek terbatas dari jiwa bela dirinya, gelombang rasa sakit yang tak tertahankan segera menyebar dari jarum jenggot naga ke tubuhnya. Bahkan dengan tingkat kultivasi dan kemauan kerasnya, Susansi sebenarnya tidak bisa menghentikan tubuhnya dari gemetar. Bebe menggunakan tangan kanannya untuk secara cepat mengentuk beberapa titik di sekitar luka Susansi. Setelah itu, ia secara bersamaan menggerakkan kedua tangannya, menyebabkan gelombang kekuatan jiwa lembut tanpa henti mengalir ke otot-otot Susansi yang sesak. Setelah beberapa saat bekerja, helai emas seperti rambut perlahan keluar dari otot pinggang Susansi. Bebe menariknya dengan lembut, menyebabkan untayan emas keluar dari tubuh Susansi, sebelum dengan cepat menyusut menjadi kacang seukuran biji emas. Dengan membalik pergelangan tangannya, Bebe dengan cepat menyimpannya. Susansi menghela napas panjang, seolah-olah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Namun, dia masih memiliki ekspresi marah. Bebe, kamu memanfaatkanku. Anda tahu betapa berharganya pil air misterius ini. Bagaimana dengan ini? Mari bertarung. Jika saya memenangkan pertandingan kami nanti, Anda akan mengembalikan pil air misterius itu kepada saya.